Halo semua, welcome to iCast Imaksi Podcast. Seperti kata pepatah nih, tak kenal maka tak sayang. Kenalin aku Dwi sebagai Ketua Departemen Litbang BPO Imaksi tahun 2023 yang hari ini menjadi MC Podcast. Yang sebelah aku ada siapa tamu spesial nih? Kenalin semuanya, aku Dinda, Sekretaris Sosial Politik 2023 selaku narasumber pada hari ini. Nah, udah kenalan ya sama teman-teman di rumah. Nah, Teh Dinda boleh spill nggak sih kita di sini mau ngapain? Nah, dari yang kalian lihat sendiri, dari jaket aku nih, aku pengen jelasin tentang beasiswa, terutama beasiswa Jarum. Wah, beasiswa Jarum itu salah satu beasiswa ternama ya Teh kalau nggak salah. Betul. Nah, kita mulai aja nggak sih ngobrol-ngobrolnya biar nggak lama-lama banget. Ya, betul. Beasiswa itu ada apa aja sih Teh jenisnya? Nah, kalau jenisnya itu sendiri, yang pertama itu ada beasiswa buat S1, buat S2, buat S3, dan ada juga beasiswa yang bisa sampai ke luar negeri, contohnya kayak LPDP ataupun IISMA. Nah, tadi kan banyak ya Teh disebutin jenisnya banyak. Mungkin boleh Teh dijelasin secara rinci apa aja beasiswanya? Nah, kalau yang paling masuk nih ke kriteria teman-teman, kita kan di Bandung ya, Bandung itu Jawa Barat. Nah, yang paling masuk itu salah satunya adalah beasiswa JFLS karena diperuntukkan bagi mahasiswa yang ber-KTP di Jawa Barat. Nah, untuk beasiswa JFLS ini ada yang periodenya 1 tahun dan ada yang juga 4 tahun. Kalau 1 tahun itu dibuka untuk setiap tahunnya, kalau 4 tahun kalian harus daftar dari kalian masuk ke universitas. Gitu, Kang. Oke, selain JFLS apa lagi sih Teh? Tentunya beasiswa yang pengen banget aku jelasin pada hari ini yaitu beasiswa Jarum. Nah, beasiswa Jarum ini diperuntukkan bagi mahasiswa yang masuk ke semester 4. Nah, nanti kalian bakal menerima beasiswanya itu dari semester 5 sampai dengan semester 7. Nah, di beasiswa Jarum ini kalian akan mendapatkan hanya 1 tahun. Nggak bisa diperpanjang kayak JFLS karena memang diperuntukkan bagi mahasiswa semester 4. Nah, kalau di beasiswa Jarum ini lebih mengedepankan supaya setiap penerima beasiswanya itu mendapatkan soft skill baru dari program-program yang diadakan oleh beasiswa Jarum itu sendiri, Kang. Oke, beasiswa Jarum tadi keren banget ya. Ya. Kira-kira nih syarat pendaftaran itu apa aja sih? Nah, kalau syarat dan berkas-berkas yang diperluin ini simple banget dan gak terlalu ribet, Kang. Karena syaratnya itu yang paling penting kalian itu di semester 4, terus juga IPK-nya nggak di bawah dari 3, terus juga kalian itu aktif organisasi. Nah, kalau untuk berkas-berkasnya itu sendiri juga nggak terlalu ribet karena cuma butuh surat aktif organisasi, surat tidak menerima beasiswa lain, dan juga data diri kalian kayak misalkan sertifikat penghargaan ataupun prestasi yang kalian dapetin selama di perkuliahan, Kang. Oke, nah teman-teman setelah didengar nih nggak ribet ya syarat-syaratnya. Ya, di beasiswa selanjutnya beasiswa Jarum ini kegiatannya ada apa aja sih Teh? Nah, kalau kegiatannya itu ada 6, tapi yang paling harus kalian ikutin itu ada 3. Yang pertama itu ada karakter building, leadership development, dan national building. Nah, kalau misalkan karakter building ini mengedepankan supaya setiap para penerima beasiswanya ini memiliki karakter-karakter yang diinginkan dari Jarum itu sendiri. Misalkan kayak supaya setiap diri kita itu bisa gigih, tidak mudah untuk menyerah, dan berinisiatif untuk membantu sesama, bisa bersosialisasi dengan baik. Nah, selanjutnya kalau leadership development itu mengedepankan supaya setiap penerima beasiswanya ini memiliki jiwa kepemimpinan, Kang, supaya bisa berdampak juga bagi orang lain ke depannya, seperti di dunia kerja ataupun di dunia organisasi. Nah, kalau yang terakhir itu ada national building. Nah, kalau national building ini mengedepankan supaya setiap penerima beasiswa Jarum ini cinta akan Indonesia, Kang. Gitu. Tadi kan nyinggung juga ya masalah leadership, masalah organisasi. Nah, kira-kira nih organisasi itu penting nggak sih dan dilirik nggak sih sama Jarum gitu? Nah, seperti apa yang udah aku bilang tadi ya, kan dari syaratnya untuk untuk apply ke beasiswa Jarum ini, kalian tuh harus aktif di organisasi. Jadi kalau ditanya nih kira-kira penting banget gak sih organisasi untuk di beasiswa Jarum ini, tentu sangat penting karena Jarum itu melihat seberapa berkualitas kamu dan berdampak kepada masyarakat melalui aktivitas kamu di organisasi. Jadi kamu tuh di organisasi itu selain sebagai salah satu anggotanya, kamu tuh juga harus punya kegiatan apa sih yang bisa berdampak bagi orang banyak gitu, Kang. Bermanfaat bagi orang banyak. Tadi gitu. Kan dibahas juga ya yang berdampak gitu. Kalau misalkan nih nggak punya pengalaman atau misalkan nggak punya pengalaman organisasi atau
masih malu-malu gitu gimana teh? Nah, kalau misalkan nggak punya pengalaman ataupun nggak ikut organisasi, aku nyaranin ke kalian dari sekarang mulai untuk ikut organisasi dan cari banyak pengalaman. Karena dari Jarum itu sendiri betul-betul melihat seberapa bisa kamu berdampak bagi orang lain. Nah, organisasi itu merupakan salah satu wadah kamu untuk bisa berdampak bagi orang lain dengan mengikuti kegiatan-kegiatannya. Sebagai contoh nih, aku pernah jadi ketua pelaksana Imaksi Share. Nah, itu tuh kegiatan donor darah. Nah, tentu ini kan sangat berdampak bagi orang lain ya. Nah, jadi itu bukan salah satu kegiatan yang bisa kamu banggakan ketika kamu nanti apply ke beasiswa Jarum gitu, Kang. Berarti teman-teman di rumah jangan malu-malu ya. Ya, Sama betul. jangan menutup diri Betul. untuk ikut organisasi, untuk ikut kegiatan-kegiatan positif lainnya mungkin ya. Betul. Nah, selanjutnya nih setelah Teh Dinda mengikuti berbagai rangkaian dari Jarum dan segala macam rintangan lainnya mungkin ya. Apa aja sih yang berdampak sekarang buat Teh Dinda? Nah, kalau yang berdampak kemarin itu aku baru banget ikut programnya Jarum itu karakter building, Kang. Ya, seperti yang aku bilang tadi, karakter building itu supaya membangkitkan karakter-karakter yang diinginkan dari Jarum itu sendiri. Nah, jadi setelah aku ikut acara itu, aku ngerasain dampaknya tuh aku jadi nggak gampang nyerah, Kang. Jadi lebih semangat gitu menjalani kehidupan dan terus berpikiran positif ke depannya. Tuh. Yang aku kelupaan nih sedikit, maaf ya Tinda. Kira-kira tahapan-tahapan pelaksanaan sama seleksinya dari Jarum itu ada apa aja sih Teh? Nah, kalau tahapannya ini ada 5. Yang pertama itu kalian harus ngumpulin berkas-berkas yang berisi data diri, sertifikat-sertifikat, dan surat-surat yang diminta oleh Jarum itu sendiri. Nah, lalu tahap kedua, kalau kalian dinyatakan lolos di seleksi berkas, kalian bakal ikut seleksi online-nya, Kang. Seleksi online itu bisa dilakukan dari rumah masing-masing dan terdiri dari berbagai macam soal-soal dan dengan waktu yang sedikit, Kang, gitu. Kira-kira Teh Dinda kemarin belajar nggak sih pas Jarum itu? Nah, kebetulan aku belajar karena soal-soalnya itu hampir mirip sama soal-soal UTBK. Jadi buat kalian yang masih maba mungkin yang nonton ini bisa diulang gitu pelajaran UTBK-nya buat persiapan ke apply ke beasiswa Jarum. Terus abis seleksi online, Kang, ada juga nih seleksi offline. Kalau kalian lolos seleksi online, kalian bakal ikut seleksi offline. Nah, seleksi offline ini dilakukan dengan materi-materi seperti psikotes gitu, Kang, gitu. Dan kalau kalian sudah dinyatakan lolos psikotes, bakal lanjut ke grup assessment test. Di sini tuh kalian bakal dibagi ke setiap kelompok dan harus menyelesaikan suatu masalah dengan game, Kang. Jadi kalian tuh bakal dinilai seberapa bagus sih ide kalian untuk menyelesaikan game-game itu gitu. Nah, teman-teman ini benar-benar penting ya infonya, benar-benar harus dicatat nih tahap-tahapan seleksinya. Nah, pertanyaan selanjutnya mungkin ya, setelah Teh Dinda terdaftar dan tergabung menjadi salah satu beasiswa Jarum angkatan sekarang, Teh Dinda banyak ketemu teman baru nggak sih? Banyak banget dan dari berbagai macam kota, bahkan sampai di luar pulau juga ada, Kang. Oh, ada? Iya, ada. ada. Banyak banget. Banyak banget. Oke. Mungkin pertanyaan terakhir ya. Untuk angkatan 2022 nih atau misalkan BPO Imaksi selanjutnya yang ingin mendaftar beasiswa Jarum. Nah, tips and triknya apa sih Teh Dinda? Nah, kalau ditanya tips and triknya, yang paling pertama sih kalian harus siapin diri kalian sesiap mungkin dari sekarang. Sebagai contoh kayak yang tadi udah dibilang kan, organisasi sangat penting. Nah, dari sekarang tuh kalian harus mulai aktif di organisasi dan ikutin kegiatan-kegiatan yang sekiranya bisa berdampak bagi orang banyak gitu. Terus juga yang paling penting sih berdoa sih, Kang. Berdoa. Karena bener. Harus minta restu orang tua ya, minta doa orang tua. Karena gimana pun juga itu dibalikin ke rezeki kalian. Kalau emang kalian udah ditakdirkan gitu dapat rezeki itu pasti bisa dapat gitu. Jadi harus banyak berdoa, harus banyak ikut aktivitas-aktivitas organisasi dan mempertahankan nilai kalian supaya nggak di bawah dari 3 gitu, Kang. Satu lagi mungkin ya, dan jangan insecure ya, misalkan karena pengalaman yang lebih banyak terus aku jadi minder pengalaman aku sedikit. Jangan gitu ya. Iya, nggak boleh banget. Oke. Mungkin ngobrol-ngobrol santainya sampai di sini dulu ya. Teh Dinda nggak apa-apa?
Nggak apa-apa dong, Kang. Oke, sampai ketemu di podcast selanjutnya ya. Sampai jumpa, dadah. Bye.